Wa kana itlaquhum alahu ala ilmil akhirati aksar, dan adalah pemutlakan mereka salafun salih lahu terkait dengan ilmu fikih itu ala ilmil akhirat, ke atas ilmu akhirat itu aksar, itu lebih banyak. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa aku tidak mengatakan bahwa ilmu fikih sesuai dengan ta'rifnya orang-orang terdahulu itu tidak masuk di dalamnya masalah hukum zahiriyah, hukum fikih yang seperti yang kita kenal sekarang. Tidak, itu tetap masuk bagian daripada ta'rif ilmu fikih ulama-ulama terdahulu. Tetapi masuknya itu ya hanya merupakan cakupan. Jadi dia dicakup di situ, ataukah dia hanya nempel istitba. Yang jelasnya kata beliau bahwa ilmu fikih itu pada definisi orang-orang terdahulu adalah umumnya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Bukan berarti tidak ada masalah hukum di situ. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, rekan santri yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita masih pada Kitabul Ilmi, tepatnya pada bab yang ketiga ya. Kemarin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah membahas itu sebab yang kemudian menjadi penyebab ilmu yang terpuji itu menjadi tercela. Nah sekarang kita sudah masuk kepada bagian ini ya. Sebelum itu kita bacakan dulu Al-Fatihah kepada sahibu hadzal kitab ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kitab saya ini Darul Minhaj, tepatnya pada halaman 120. Khair ahbabana fillah, ila an qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bayanu ma buddila min alfadhil ulum ya. Penjelasan tentang apa yang telah diganti daripada lafaz-lafaz ilmu-ilmu pengetahuan ya. Jadi di sini di bawah akan dibahas, akan dijelaskan tentang beberapa fan daripada ilmu-ilmu pengetahuan dalam arti yang agama ya, yang kriterianya, yang ta'rifnya itu sudah berubah ya dengan sendirinya oleh situasi dan keadaan tertentu. Oke. I'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, anna man sya'a iltibasil ulumil madmumati bil ulumis syar'iyyati tahriful asamil mahmudati wa tabdiluha. Oke. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya sumber terjadinya iltibas ya, terjadinya kerancuan, campur aduk ilmu yang tercela dengan ilmu syariat itu tahriful al-asamil mahmudati, itu karena terjadinya perubahan ya nama-nama atau istilah-istilah ilmu-ilmu yang terpuji, wa tabdiluha, dan ya, sudah terjadi pergantian ya, pergeseran dari yang sebelumnya mulia kemudian menjadi tidak mulia. Wa naqluha bil aghradil fasidati ila ma'anin ghairi ma aradahu salafus salih wal qarnul awwal. Wa naqluha, dan menukilkannya ya, memindahkannya bil aghradil fasidah, karena tujuan-tujuan yang tidak baik, ila ma'anin ya, dinukilkan, dipindahkan kepada makna yang tidak ma aradahu, apa yang diinginkan ia oleh salafun salih wal qarnul awal, dan periode pertama ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada dua faktor yang kemudian menjadikan terjadinya kerancuan, terjadinya kesamaran, terjadinya iltibas pada ilmu yang terpuji. Kenapa kemudian dia menjadi tercela ya?
Yang pertama adalah, kata beliau, karena sudah terjadinya pergeseran istilah-istilah ilmu pengetahuan ini dari yang dulunya mahmudah, yang terpuji, ya, kemudian menjadi tercela, dan adanya tujuan-tujuan dalam menukilkan, dalam menguasai, dalam mendalami ilmu-ilmu yang sebenarnya terpuji ini, tetapi dengan tujuan-tujuan yang tidak baik, yang tidak seperti apa yang diinginkan oleh para pendahulu salafun soleh dan mereka yang berada pada abad pertama dalam melabelkan istilah ilmu pengetahuan tersebut, ya. Wahia khamsatu alfadhin, kata Imam Al-Ghazali, dan itu ada 5 lafaz atau 5 istilah, 5 bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah al-fiqh, yaitu ilmu fikih, istilah fikih. Kemudian wal ilmu, dan istilah ilmu. Wat tauhidu, dan istilah tauhid. Wat tadhkiru, dan istilah tadhkir. Wal hikmatu, dan juga istilah hikmah. Jadi kelima istilah ini, ilmu syariat ini, yang kemudian di zaman beliau itu sudah berubah dari istilah atau ta'rif sebenarnya ilmu fikih itu seperti yang dimaksud oleh para pendahulu ulama salafun soleh. Jadi di zaman beliau sampailah saat ini, nah, kelima cabang ilmu agama ini, ya, itu sudah identik, ya, dengan sesuatu yang mazmumah, yang tidak baik, ya, padahal sebenarnya dasarnya adalah baik. Okey. Fahadhi asami mahmudatun. Nah, ini kata beliau adalah istilah-istilah atau nama-nama yang terpuji semua yang 5 tadi. Wal muttasifuna biha arbabul manasibi fid din, dan orang yang bersifatkan dengannya, artinya orang yang menguasai 5 bidang ilmu pengetahuan agama ini, mereka adalah arbabul manasib, adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kehormatan, yang mempunyai status fiddin di dalam agama, artinya orang-orang mulia, ya. Walakinnaha, akan tetapi, nukilatil ana, ya, beralihlah saat ini ila ma'ani madmumatin, kepada makna yang tercela. Kata Imam Al-Ghazali, di zaman beliau pada saat itu istilah ilmu ini yang sebenarnya mahmudah, yang 5 ini, kemudian di zaman beliau itu sudah beralih kepada makna yang tercela. Jadi di zaman beliau itu fikih itu identik dengan sesuatu yang tidak baik, kurang lebih seperti itu. Nah, fasaratil qulubu tanfiru amma dammatin may yattasifu bima'aniha. Nah, jadilah hati itu, benak orang-orang itu tanfiru, tidak suka, lari, amma dammati, dari keburukan, mayyattasifu, orang yang mensifatkan bima'aniha, akan makna-makna yang kelima ini. Jadi hati kemudian, karena ini konotasinya sudah menjadi negatif, jadi hati itu, benak orang-orang itu ketika mendengar yang namanya ilmu fikih itu, seakan-akan mereka itu tidak merasa nyaman dengan ilmu itu. Mereka itu menolak, tidak suka dengan ilmu fikih misalnya seperti itu, dan tidak suka pada orang yang mempunyai sifat, yang mempunyai keahlian yang menjadi makna fikih pada saat itu, ya. Makna fikih pada saat itu bukan lagi sama dengan makna fikih yang ada pada para pendahulu. Nah, itu yang kemudian membuat orang itu tanfiru qulubuhu, ya, hatinya itu kayak menolak lah, kurang lebih seperti itu. Okey. Kenapa demikian? Li syuyu'i itlaqi hadhil asami alaihim, ya, karena sudah merebaknya pemutlakan, ya, istilah-istilah ini ke atas mereka, ya. Kenapa hati bisa lari, tidak suka sama orang-orang yang punya keahlian di bidang fikih, yang maknanya itu, artinya makna di sini dalam artian spesialis mereka dalam bidang fikih, yang menuru orang-orang pada saat itu, orang-orang terbelakang pada saat itu seperti itu. Jadi siapapun yang punya keahlian itu, kemudian hati akan menolak. Kenapa bisa hati menolak? Karena memang rata-rata yang merebak pada saat itu, kalau kita sebut fikih, kita dengar yang namanya fikih, berarti orangnya itu pasti begini-begini. Nah, itu sudah hal yang lumrah, sudah hal yang masyhur pada zaman Imam Al-Ghazali. Kalau didengar tentang orang-orang yang berilmu, berarti itu orangnya begini-begini, dalam artian konotasinya negatif. Sudah tidak sama, sudah keluar daripada takrif istilah fikih, istilah ilmu, istilah tauhid, istilah tazkiyah, istilah hikmah yang diinginkan, ya, yang dimaksud oleh salafun soleh. Nah, okey.
Al-lafzul awwalu, nah lafaz yang pertama kata beliau al-fiqh, yaitu fikih. Di sini mau dibahas oleh beliau tentang fikih yang sudah tidak lagi sama ta'rifnya di kebelakangan ini dengan orang-orang terdahulu. Nah, kata beliau faqad tasarrafu fihi bitakhsisi la bin naqli wat tahwil. Sungguh tasarrufu mereka itu bersikap fihi pada ilmu fikih, ya, bereaksi pada ilmu fikih bitaksis dengan pengkhususan. Artinya apa? Artinya orang itu dalam ilmu fikih ini mereka lebih condong, lebih terarah kepada sesuatu yang sifatnya khusus, tidak mengumum. Jadi dia di dalam mempelajari ilmu fikih, dalam menguasai ilmu fikih, ya, dalam mengamalkan tuntutan daripada ilmu fikih itu, mereka itu lebih terfokus kepada satu sesuatu yang tertentu. Ya, maksudnya apa ya? Maksudnya adalah ya, fikih itu pada saat itu hanya identik dengan masalah-masalah agama yang sifatnya furu'iyah. Jadi fokus mereka pada saat itu terarah hanya kepada yang itu. Itu maksudnya tasarrufu fihi bitakhsis. Jadi la bin naqli wat tahwil, ya, tidak dengan nakal, ya, sesuai nukilan daripada ulama-ulama terdahulu salafun saleh bahwa fikih itu begini sebenarnya. Wat tahwil, ya, kurang lebih hampir sama artinya an-naqlu wat tahwil. Jadi mereka ulama-ulama terbelakang atau orang-orang terbelakang ini, mereka dalam bersikap terkait dengan ilmu fikih ini, itu sikap mereka adalah sikap yang kaku. Dalam arti yang kaku ini terfokus kepada bidang tertentu atau pembahasan-pembahasan tertentu dalam naungan fikih itu. Nah, idza khassasuhu bi ma'rifatil furu'il gharibati fil fatawa, ya, ketika khassasuhu, mereka orang-orang pada saat itu mengkhususkan ilmu fikih itu bi ma'rifati, dengan mengetahui al-furu'il gharibati, ya, masalah-masalah furu'iyah, cabang al-gharibati, yang aneh, yang jarang, yang asing, fil fatawa, dalam masalah fatwa. Nah, mereka pada saat itu lebih terfokus kepada bahwa, ya, lebih terkhusus kepada bahwa ilmu fikih itu adalah permasalahan-permasalahan furu'iyah yang ribet, yang rumit, yang jarang sekali didengar, ya, yang ada kaitannya dengan masalah fatwa, dalam mengeluarkan fatwa, dalam menetapkan ketetapan yang berkaitan dengan syariat. Nah, itu saja yang menjadi tasarruf mereka, yang menjadi pengamalan mereka, yang menjadi amaliyah mereka, ya. Wal wuqufi ala daqaiqi ilaliha, ya, wal wuqufi, dan terfokus ala daqaiqi, atas alasan-alasan yang rumitnya ilmu fikih tersebut, dakiknya ilmu fikih tersebut. Jadi mereka hanya terfokus kepada masalah ilal, masalah alasan, kenapa sih bisa seperti ini hukumnya, kenapa sih bisa seperti ini hukumnya. Yang permasalahan itu adalah permasalahan yang dakik, sesuatu yang ribet, yang butuh pemikiran jauh sekali, dan terkadang jarang orang bisa sampai ke sana. Jadi fokusnya hanya dalam masalah-masalah yang seperti itu. Wa istiksaril kalami fiha, dan memperbanyak perkataan atau pembahasan padanya, yang masalah-masalah yang furu'iyah yang seperti ini, yang dakikah, yang gharibah ini. Nah, itu yang pembahasannya itu banyak sekali, selalu berbicara masalah yang begitu-begitu saja. Wa hifdzil maqalatil muta'alliqati biha, dan memelihara atau menghafal maqalah, ya, ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan para ulama fuqaha al muta'alliqati biha, yang terkait dengan masalah furu'iyah yang seperti ini. Nah, faman kana ashadda ta'ammuqan fiha wa aktsara istighalan biha yuqalu huwal afqah. Nah, siapa adanya orang yang sangat dalam membahas, dalam memahami, dalam menguasai masalah-masalah fikih furu'iyah yang seperti ini, wa aksara istighalan biha, dan yang paling banyak kesibukan dia, ya, biha padanya, semua waktunya diluahkan hanya untuk masalah yang seperti itu, yuqalu, maka dia dikatakan huwal afqah, dialah orang yang paling faqih. Nah, ini definisi fikih atau ta'rif fikih yang sudah berubah dari definisi atau ta'rif yang sudah ditetapkan oleh para
para pendahulu. Kata Imam Al-Ghazali, zaman sekarang, zaman beliau, kata beliau adalah fikih itu lebih konsisten kepada hal-hal yang seperti ini. Okay. Walaqad kana ismul fikih fil asril awwali. Nah, sungguh adanya istilah fikih itu pada periode awal, ya, periode para sahabat dan ke bawahnya sedikit, mutlaqan ala ilmi tariqil akhirah. Itu mutlak atas ilmu jalan akhirat. Jadi fikih pada pandangan atau pada image orang-orang terdahulu, khususnya generasi para sahabat ke bawahnya, nah itu adalah ilmu yang mengarahkan seseorang ke jalan akhirat. Itulah fikih. Nah, wa ma'rifati daqaiqi afatin nufusi wa mufsidatil a'mal, dan pengetahuan tentang daqaiqi, ya, masalah-masalah yang daqiqah, masalah-masalah yang jauh sekali, ya, terkait dengan bahaya-bahaya nafsu, wa mufsidatil a'mal, dan bahaya yang membatalkan amalan-amalan. Artinya, ya, apalagi kalau bukan yang dimaksud adalah ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu adab, ilmu-ilmu tasawuf. Wa quwwatil ihatati bihaqaratid dunya, dan kekuatan hati dan kekuatan, potensi dalam meliputi, dalam menguasai, dalam mengetahui akan kehinaan yang namanya dunia. Ya, wa shiddatit tatallu'i ila na'imil akhirah, dan sangat ingin terfokus, tertuju kepada nikmat-nikmat akhirat. Wa istila'il khaufi 'alal qalbi, dan menguasainya perasaan takut itu, dominannya perasaan takut itu di atas hati. Itulah yang dimaksud oleh salafun salih. Begitu juga abad pertama itu sebagai fikih. Apa dia? Kata beliau adalah satu, pengetahuan tentang ilmu akhirat. Kedua adalah pengetahuan yang sangat dalam terkait bahaya nafsu. Begitu juga bahaya-bahaya yang merusak amalan-amalan ibadah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuatan dalam mengetahui bahwa dunia itu sangat hina. Kemudian fokus yang sangat tinggi kepada nikmat-nikmat akhirat. Kemudian dominannya perasaan takut di dalam diri seseorang. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilmu fikih. Wa yadulluka alaihi. Nah, sekarang Imam Al-Ghazali mengatakan wa yadulluka alaihi qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkanmu atas yang demikian itu, artinya bahwa ilmu fikih itu yang begini-begini, ilmu yang bahasa ringkasnya ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu etika, ilmu tasawuf, itu ada dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nah, untuk mereka berfikih, kalau bahasa harfiahnya seperti itu, berfikih di dalam agama, wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan untuk mereka memberikan peringatan qaumahum kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim, apabila mereka kembali ilaihim kepada mereka, kepada kaumnya. Ini ayat berkenaan dengan masalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang pada saat itu ketika semuanya berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, Allah di sini menegur, bahasa kasarnya membatasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya itu harus keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus ada sekelompok orang daripada orang yang beriman ini untuk mempelajari ilmu agama. Ini maksudnya liyatafaqahu, untuk mereka berfikih dalam agama dan memberikan peringatan. Nah, ini catatannya, memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada mereka. Artinya adalah harus ada orang yang berjihad keluar, ada harus yang tinggal belajar ilmu agama. Dan apabila kembali orang yang berjihad ini, maka orang yang tinggal yang pengetahuan mereka terhadap ilmu agama, dalam ayat ini dibahasakan fikih agama, nah, mereka lah yang akan memberikan inzar, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada orang-orang yang pulang dari berjihad tersebut. Oke. Wa ma bihil inzaru wat takhwifu huwa hadzal fiqh. Dan apa yang ada padanya al-inzar, ya, peringatan, wat takhwif, dan menakut-nakuti, huwa hadzal fiqh, yaitu inilah fikih.
Jadi kata Imam Al-Ghazali, dari ayat ini kita bisa tebak bahwa fikih itu yang punya potensi inzar, yang punya potensi takhwib. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dimaksud dengan fikih. Duna tafri'ati tolaki wal itaki wal li'ani was salami wal ijarah. Bukan tafri'ati tolak, masalah-masalah furu'iyah tolak, masalah furu'iyah itak, memerdekakan budak, begitu juga li'an, mula'anah, begitu juga salam, begitu juga masalah-masalah ijarah yang furu'iyah ini. Bukan itu yang bisa memberikan inzar, bukan itu yang bisa memberikan takhwib. Oleh karena itu, kita bisa tebak bahasa kasarnya kalau Imam Al-Ghazali dalam mengutip ayat ini, beliau ingin mengatakan kepada kita bahwa fikih itu adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang punya potensi untuk memberikan inzar. Sementara masalah mula'ana, masalah talak, masalah memerdekakan budak, masalah pesan memesan, masalah sewa menyewa, itu tidak akan ada bentuk inzar di dalam bab-bab yang seperti itu. Tidak ada bentuk takhwib di dalam bab-bab yang seperti ini, muamalah seperti ini. Berarti yang dimaksud fikih itu bukan yang seperti fikih yang kita ketahui yang membahas masalah muamalah dan semacamnya. Oke. Fadzalika la yahsulu bihi indharun wala takhwifun. Yang demikian itu artinya bab-bab muamalah furu'iyah yang seperti ini itu tidak akan menghasilkan dengannya indharun, ya, tidak akan hasil bihi karenanya itu inzarun, suatu peringatan, wala takhwifun, dan juga menakut-nakutkan, ya, mengancam akan bahaya ke dunia, akan bahaya neraka dan seterusnya. Balit tajarrudu lahu 'ala ad-dawami yuqassil qalba. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, at-tajarrudu lahu, ya, fokus total lahu kepadanya, kepada ilmu yang fikih ini, muamalah yang seperti ini, ala dawami, secara berkekalan, hanya tok di situ saja, yuqassil qalba, itu justru mengeraskan hati. Wa yanzi'ul khasyata minhu, dan mencabut perasaan khasyah dari hati tersebut. Kama yusyahadul ana minal mutajarridina lahu, sebagaimana yang telah disaksikan saat ini, kata Imam Al-Ghazali di zaman beliau, ya, minatul mutajarridina, dari orang-orang yang memang betul-betul total lahu kepadanya, kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan talak lah, itak lah, li'an lah, salam lah, dan seterusnya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu mempunyai hati tetapi mereka tidak berfikih biha dengannya, dengan hati tersebut. Artinya mereka tidak memahami, ya, kalau mau diartikan secara pemahaman, ya. Di sini redaksinya menggunakan bahasa fikih. Jadi kalau mau diartikan secara harfiah, mereka punya hati yang tidak berfikih dengannya. Nah, kalau diartikan secara mafhum, mereka punya hati tetapi mereka tidak memahami, tidak bisa memahami dengan hati mereka itu. Nah, ini yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Wa arada bihi ma'ani al-imana dunal fatawa. Jadi arada bihi, dan Allah menghendaki dengannya, dengan ayat tersebut, ya, di balik ayat ini, ma'ani al-iman, makna keimanan, dunal fatawa, bukan yang dimaksud adalah fatwa-fatwa. Artinya apa? Artinya ayat ini yang mengatakan lahum qulubul la yafqahuna biha, orang-orang musyrik itu punya hati tetapi mereka tidak bisa memahami. Hati mereka tidak bisa mereka gunakan sebagai sesuatu untuk bisa memahami agama ini. Nah, itulah orang-orang musyrik. Nah, yang dimaksud dengan mereka tidak bisa memahami ini, ya, tentunya yang berkaitan dengan masalah keimanan, kata Imam Al-Ghazali. Nah, bukan memahami di sini dalam artian memahami masalah fatwa. Bukan. Karena orang musyrik itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini karena mereka tidak beriman. Jadi intinya di iman, bukan karena mereka tidak tahu ilmu fikih, tidak tahu masalah fatwa. Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali. Jadi ma'anil iman, kata beliau, ya, bukan fatwa. Wal amri, ya, demi hidupku, kata beliau, al fiqhu wal fahmu fil lughati ismani bi makna wahidin. Fikih dan pemahaman itu fil lughah, secara bahasa, ismani, dua isim, dua nama, bi makna wahidin, dengan makna yang satu. Itu kata beliau. Jadi di sini beliau ingin mengatakan bahwa iya sih, fikih dan pemahaman itu adalah sama saja artinya, antara fikih dan pemahaman itu secara bahasa. Bukan itu yang menjadi fokus kita dalam artian istilah bahasa. Wa inna ma natakallamu fi adatil isti'mali qadiman wa hadisan.
Dan sesungguhnya yang kita bicarakan ini, ya, yang kita sedang bahas ini terkait kebiasaan penggunaan istilah fikih itu qadiman pada orang-orang terdahulu, wahadisan dan orang-orang terbelakang. Itu yang saya permasalahkan, kata Imam Al-Ghazali. Kurang lebih seperti itu yang akan beliau katakan di balik bahasanya di sini. Jadi kata beliau, fikih dan paham ya, secara lugat memang sama, tetapi kita bukan membahas masalah itunya, tetapi yang kita sedang bahas ini adalah penggunaan bahasa tersebut dari sisi orang-orang terdahulu, begitu juga orang-orang terbelakang yang ternyata berbeda. Nah, itu loh masalahnya. Jadi orang-orang terdahulu lain versi mereka terkait dengan fikih, orang terbelakang lain versi mereka terkait dengan fikih. Qala ta'ala, kemudian berfirman Allah Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallahi dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. La antum, ya, kalian ini ashaddu rahbatan fi sudurihim, itu fi sudurihim, paling keras rahbatan, larinya mereka, ya, keengganan mereka, takutnya mereka, fi sudurihim, di dalam hati mereka, minallahi, daripada Allah. Jadi ini orang-orang musyrik, ya, orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini bahasa mafhumnya lebih takut kepada kalian daripada takut kepada Allah. Oke. Dzalika, ya, demikian itu bi annahum qaumun la yafqahum, karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak paham. Nah, di sini menggunakan bahasa fikih, yang tidak fikih, yang tidak mempunyai fikih. Oke. Fa'ahala, nah di sini Allah mengalihkan, mengkategorikan sedikit takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa isti'dhamahum, dan membesarkannya mereka, dalam artian membesarkan di sini ya lebih takut ya kepada satwatal khalqi, ya, kuasa makhluk, dalam artian di sini adalah para sahabat, orang yang beriman, ala qillatil fikih, ya, diarahkan, ya, dialihkan, dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sedikit fikihnya. Ya, jadi orang musyrik ini dia lebih takut kepada orang yang beriman berbanding takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang musyrik yang seperti ini di dalam ayat ini dibahasakan la yafqahun, orang yang tidak ada fikihnya, kurang lebih seperti itu. Jadi atas dasar ayat ini secara tidak langsung Al-Imam Al-Ghazali ingin mengatakan kepada kita bahwa fikih itu bukan masalah-masalah muamalah dan semacamnya, tetapi erat kaitannya dengan masalah keimanan, masalah hati dan semacamnya. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama'un hukama'un fuqaha'un. Ulama itu adalah hukama dan begitu juga fuqaha. Dan dia namanya seorang ulama, dia juga hukama, ahli hikmah, orang yang sangat bijaksana. Fuqaha juga lilladzina wafadu alaihi, kepada mereka yang datang kepadanya, artinya kepada murid-muridnya. Ulama itu dia seharusnya adalah seorang yang bijaksana dan dia harus seorang faqih, ya, kepada murid-muridnya, kepada orang yang datang belajar kepada dia. Dari sini kita bisa tebak bahwa ulama itu harusnya seperti, harusnya yang menggabungkan ini hikmah dan juga fikih itu. Nah, bukan fikih semata. Itu loh yang dimaksud Imam Al-Ghazali. Wa su'ila Sa'd bin Ibrahim Az-Zuhri, ya, pernah ditanya Sa'd bin Ibrahim Az-Zuhri, ayyu ahlil madinati afqahu, siapa penduduk Madinah yang paling faqih, ya. Faqala, kemudian ia menjawab, atqahum lillahi ta'ala, yang paling takwanya mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faka'annahu asyara ila samratil fiqh. Nah, seakan-akan kata Imam Al-Ghazali, ya, beliau itu mengisyaratkan kepada buahnya fikih. Jadi ketika dia ditanya siapa yang paling hebat fikihnya, yang paling faqih, kurang lebih seperti itu, dia mengatakan yang paling takwanya. Nah, ini secara tidak langsung ingin memberikan isyarat kepada kita, ya, bahwa buah yang namanya fikih itu adalah takwa. Oke. Nah, wat takwa, nah sedangkan takwa yang mana di sini terisyaratkan sebagai buah fikih, samratul ilmil batini, itu merupakan buah daripada ilmu kebatinan, dunal fatawa, bukan ilmu fatwa-fatwa wal aqdiyah, dan ilmu
keputusan-keputusan, kehakiman-kehakiman, kekodian-kekodian. Bukan yang seperti itu. Jadi dari jawaban atau ungkapan daripada Imam Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri yang mengatakan bahwa yang paling fakihnya penduduk Madinah adalah yang paling takwanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung beliau ingin mengatakan bahwa fikih itu yang bisa melahirkan, menimbulkan perasaan takwa, dan itu tidak akan pernah ada kita temukan di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah fatwa, yang berkaitan dengan masalah keputusan-keputusan pengadilan atau kehakiman dan semacamnya. Bahasa kita fikih yang kita kenal lah zaman sekarang ini. Oke. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bil faqih kullal faqih, ya. Tidakkah kalian aku beritakan tentang seorang faqihnya setiap yang faqih, artinya faqih di atas faqih, orang ahli fikih betul. Qalu, kemudian para sahabat menjawab, bala, ya wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, malam yuqannitin nasa mir rahmatillah. Faqih yang betul-betul faqih itu adalah orang yang tidak memutus asakan orang-orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang membuat orang-orang itu tidak ada semangat di dalam ilmu dan di dalam beragama. Bukan seperti itu seorang faqih yang betul-betul faqih. Okey. Walam yu'amminhum min makrillah, dan tidak mengamankan mereka dari makar Allah, dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak membuat orang-orang menjadi terlena dalam kehidupan mereka, merasa aman daripada azab Allah dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri khas orang yang faqih di atas faqih. Walam yu'ishum mir rauhillah, dan yang tidak mengecewakan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih maknanya hampir sama dengan orang yang tidak memputus asakan, ya. Walam yada'il Qur'ana, dan orang yang tidak meninggalkan Al-Qur'an raghbatan anhu, karena tidak terlalu tertarik kepadanya, ila ma siwahu, kepada apa yang selain daripada Al-Qur'an. Nah, inilah orang faqih di atas faqih. Orang-orang yang ahli fikih yang betul-betul, bahasa kasarnya seperti itu. Coba kita lihat siapa mereka-mereka ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang tidak memberikan, yang tidak menanamkan rasa putus asa kepada manusia. Satu. Yang kedua, yang tidak mengamankan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak mengecewakan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, yang tidak meninggalkan Al-Qur'an karena tidak terlalu tertarik. Tinggalkan kemana? Tinggalkan menuju kepada hal-hal yang lain yang selain daripada Al-Quran. Nah, inilah karakter atau ciri khas orang yang faqih di atas faqih. Dan tentunya kita bisa tebak masuk daripada Imam Al-Ghazali bahwa semua karakter atau kepribadian yang seperti ini itu tidak akan muncul dari orang yang pakar dalam masalah fikih, masalah muamalah yang seperti kita kenal. Kurang lebihlah seperti itu. Walamma rawa Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la an aq'uda ma'a qaumi yadhkurunallaha ta'ala min ghudwatin ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya min an a'taqa arba'a riqabin. Niscaya aku duduk bersama satu kaum yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala min ghudwatin, dari malam hari, ila tulu'i syamsi, ya, sampai terbitnya matahari, ahabbu ilayya, ya, lebih aku sukai, min an ataqa, daripada aku memerdekakan 4 budak. Ini riwayat yang dipaparkan oleh Anas bin Malik. Nah, qala, pada saat itu, artinya ketika dia paparkan hadis ini, faltafata ila Yazid Ar-Raqashi, ya. Pada saat itu, ya, Anas bin Malik tiba-tiba menoleh kepada Yazid Ar-Raqashi, ya, wa Ziyadin An-Namiri, dan Ziyad An-Namiri. Wa qala, dan ia berkata pada saat itu, ketika dia menoleh kepada kedua orang ini,
lam takun majalisud dzikri misla majalisikum hadhi. Ya. Tiadalah yang dimaksud majelis zikir dalam hadis ini seperti majelis zikirnya kalian yang seperti ini. Karena Yazid Ar-Raqasi dan Ziyad An-Namiri ini terkenal sebagai, ya bahasa kita ya, sebagai orang-orang yang hanya pandai bercerita ya, berkisah. Ya, kurang lebih seperti itu kisah Bani Israel, kisah-kisah Israiliyat umat-umat terdahulu. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang boleh dikata mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul merasuk ke hati orang-orang pada saat itu. Jadi rata-rata kisah yang disampaikan itu yang mungkin bisa membuat tertawa, yang justru bahkan membuat orang lalai dan lain sebagainya. Ini kepakaran daripada dua orang tersebut. Dan Anas bin Malik ketika memaparkan hadis ini dan menoleh kepada keduanya, dan beliau mengatakan bahwa majelis zikir yang dimaksud di dalam hadis ini tidak seperti majelis zikir kalian. Yaqussu ahadukum wa yakhtubu ala ashabihi. Ya, berkisah salah satu daripada kalian di dalam majelisnya, wa yakhtubu, dan ia berkata-kata, ya, berceramah ala ashabihi kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu, orang-orang yang ada di majelisnya, wa yasridul hadisa sardan, dan yang memaparkan hadis suatu pemaparan. Innama kunna naq'udu fanadhkurul iman. Sesungguhnya kami, kata Anas bin Malik, kami itu duduk kemudian kami menyebutkan, ya, mengingat, ya, terkait dengan masalah keimanan. Kita bahas pada saat itu, kata beliau, adalah masalah-masalah keimanan. Nah, inilah yang dimaksud dengan majelis zikir dalam hadis ini. Itu kata Anas bin Malik. Wa natadabbarul Qur'an, dan kami bertadabbur, menghayati makna Al-Qur'an. Wa natafaqahu fid din, dan kami berfikir di dalam agama. Wa na'uddu ni'amallahi alaina, dan kami menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ia telah berikan kepada kami. Itu ungkapan Anas bin Malik kepada dua orang yang disindir oleh beliau setelah memaparkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya seperti itu tadi di atas. Oke. Ya. Fasamma tadabbur al-Qur'ani wa addan ni'ami tafaqquhan. Nah, di sini kata Imam Al-Ghazali, Anas bin Malik rahimahullahu taala menyebutkan tadabburul Qur'an, ya, menghayati Al-Qur'an, meresapi Al-Qur'an, wa'addal ni'ami, dan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan kepada hambanya, tafaqquhan, sebagai bentuk tafaqquh, berfikih. Jadi atas dasar inilah beliau ingin mengatakan bahwa ini loh yang dimaksud dengan masalah fikih, masalah penghayatan, meresapi betul makna Al-Qur'an, menyadari kesalahan-kesalahan dalam setiap nikmat yang Allah berikan yang digunakan kepada hal yang tidak baik, itu yang selalu dihitung-hitung, dihisab dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan fikih. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafqahul abdu kullal fikhi, tidak akan pernah memahami seorang hamba semua fikih, hatta yamqutan nas, sampai dia benci kepada orang-orang, fi dzatillah, pada diri Allah Subhanahu wa taala, atau lillahi taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta yara lil Qur'ani wujuhan katsirah, dan sampai ia melihat bagi Al-Qur'an itu bentuk yang sangat banyak. Artinya dia lihat bahwa Al-Quran itu banyak sekali pemahamannya, banyak sekali maknanya, banyak sekali tafsirnya dan lain sebagainya. Jadi nanti orang itu sampai kepada derajat orang yang memahami fikih semuanya jika dia sudah sampai pada situasi di mana dia benci orang karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia melihat Al-Quran itu banyak sekali bentuk-bentuknya, banyak sekali tafsirnya, banyak sekali tuntutan di dalam satu ayat, di dalam satu huruf dan lain sebagainya. Ini kan menandakan keluasan ilmu seseorang. Walaupun di sebagian ibarat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melihat Al-Quran itu multi tafsir, bahasa kasarnya seperti itu. Maksudnya itu karena banyaknya wajah, banyaknya wujuh di dalam Al-Quran itu yang ia lihat, sehingga dia tidak mau membahas itu lebih jauh. Artinya di dalam hatinya dia sadar bahwa
memang perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang biasa terjadi, dan dia tidak mau terjun kepada hal-hal yang seperti itu yang saling menyalahkan antara satu dengan lain dan sebagainya sebagaimana yang terjadi pada ulama-ulama atau orang-orang yang ahli fikih. Nah, waruya aidon, dan diriwayatkan juga mauqufan, hadis mauquf ala Abi Darda, kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, ma'a qaulihi, ya, bersama sabdanya, ya. Artinya di dalam riwayat Abu Darda ini ada tambahan dari hadis di atas ini. Tsumma yuqbilu ala nafsihi, kemudian dia menghadap kepada dirinya, fayakunu laha asyadda maqtan. Nah, adalah dirinya itu asyadda maqtan, lebih dia benci. Lebih dia benci. Jadi berarti ini tadi di atas itu adalah penggalan hadis, ya. Jadi lanjutannya itu dalam riwayatnya Abu Darda, ya. Orang itu seseorang yang betul-betul menguasai yang namanya fikih, artinya betul-betul orang ahli fikih menurut versi ulama-ulama terdahulu, ya, fikih yang sesungguhnya adalah orang yang tersadarlah, bahasa kasarnya seperti itu, saya pakai bahasa mafhumnya, adalah yang tersadar, yang awalnya, ya, dia melihat orang-orang itu dia tidak suka, dia benci kepada orang-orang karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada alasan yang mungkin membuat dia tidak suka kepada orang-orang itu. Mungkin dia berzina kah, mungkin dia mabuk-mabukan kah, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia benci. Itu kan benci fillah istilahnya. Nah, setelah dia lihat orang-orang yang seperti itu, kemudian dia melihat kepada dirinya. Begitu dia lihat dirinya, nah ternyata dirinya itu lebih parah daripada orang-orang tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah orang-orang yang betul-betul fikih, ya, benar-benar ahli fikih itu adalah orang yang melihat dirinya itu banyak sekali kekurangan. Ya, kurang lebihlah seperti itu. Banyak sekali kekurangan, melebihi daripada kekurangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan fikih yang sesungguhnya. Tidak seperti fikih di zaman-zaman sekarang. Wa sa'ala Farqad as-Sabakhi, ya, pernah suatu ketika Farqad as-Sabakhi itu bertanya kepada Hasan al-Basri an syai'in, tentang sesuatu. Ya. Fa'ajabahu, ya, kemudian Hasan al-Basri ini menjawab pertanyaan dari Farqad as-Sabakhi ini. Faqala, kemudian berkatalah Farqad as-Sabakhi ini, innal fuqaha'a yukhalifunaka, sesungguhnya fuqaha itu yukhalifunaka, itu berbeda dengan engkau. Jadi Farqad as-Sabakhi ini menanyakan suatu masalah kepada Imam Al-Hasan al-Basri. Kemudian setelah dijawab, ya, pertanyaannya, tiba-tiba dia kembali berkata, kata dia, fuqaha yang lain itu tidak seperti kamu. Kurang lebih seperti itu. Faqala al-Hasan, kemudian, ya, menjawablah Imam Hasan al-Basri rahimahullah, sakilatka ummuka Furaiqad, ya, celakalah engkau wahai Furaiqad. Ya, ini bahasa-bahasa celaan lah, kurang lebih seperti itu. Wa hal ra'aita faqihan bi'ainika, apakah engkau melihat seorang faqih itu bi'ainika, sesuai dengan matamu? Artinya menurutmu saja, menurut definisimu sajakah menilai seorang fuqaha bahwa fuqaha ini begini, sehingga kau mengatakan bahwa fuqaha yang lain itu tidak sama dengan saya, misalnya seperti itu. Innamal faqihu, kata Imam Al-Basri, sesungguhnya seorang faqih itu az-zahidu fid dunya, adalah orang yang zuhud di dunia. Ar-raghibu fil akhirah, orang yang sangat tertarik terhadap akhirat. Al-basiru bidinihi, ya, orang yang sangat perhatian terhadap agamanya, ya, fokus pada agamanya. Bidinihi, al-mudawimu ala ibadati rabbih, yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Al-wari'ul kafu an a'radil muslimina, orang yang wara', orang yang enggan, ya, orang yang tidak mau menyentuh a'radil muslimina, ya, kehormatan atau harga diri orang-orang muslim yang lain, yang tidak mau melukai perasaan orang-orang lain. Al-afifu an amwalihim, yang sangat afif, yang sangat wara', an amwalihim, yang sangat tidak mau, an amwalihim, dari harta mereka. An-nasihu li jama'atihim, dan orang yang memberikan nasihat, wejangan, tausiah kepada jamaah mereka.
Walam yakul fi jami'i dzalika al-hafidhu li furu'il fatwa. Kata Imam Al-Ghazali, walam yakul, dan beliau tidak pernah mengatakan pada semua jawabannya tadi di atas, perkataannya tadi di atas terkait dengan fuqaha, al-hafidhu li furu'il fatwa, orang yang paham, orang yang menghafal, orang yang menguasai permasalahan-permasalahan furu'iyah fatwa, ya, furu'iyah masalah fatwa. Jadi tidak ada dalam kriteria fuqaha yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang kuasa, orang yang menguasai, yang menghafal masalah-masalah fatwa furu'iyah, masalah-masalah furu'iyah. Walastu aqulu, ya, dan aku tidak mengatakan, ya, kata Imam Al-Ghazali, inna ismal fiqhi lam yakum mutanawilan lil fatawa. Kata beliau, aku tidak mengatakan di sini bahwasanya nama fikih atau istilah fikih itu lam yakun mutanawilan lil fatawa, itu tidak mengandung atau mencakup masalah fatwa-fatwa, masalah fikih-fikih seperti yang kita kenal fil ahkam terkait dengan masalah hukum az-zahirah yang zahiriyah, masalah muamalah, masalah jual beli, masalah yang sifat-sifatnya zahiriyah. Walakin kana bi tariqil umumi wasyumul, akan tetapi adanya masalah fatwa, masalah hukum zahiriyah itu bitorikil umumi wasyumul, adanya itu dengan cara keumuman wasyumul dan kecakupan. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dalam pemaparan dia tadi di atas terkait begini loh yang dimaksud dengan fikih, maksudnya ya ilmu yang berkenaan dengan masalah kebatinan dan lain sebagainya, kan begitu kesimpulannya tadi. Nah, di sini beliau mau mengklarifikasi, kata beliau, bukan berarti, ya, fikih yang aku maksud, fikih yang sesuai dengan definisi salafun saleh, bukan berarti tidak mencakup masalah fatwa, tidak. Tetap fikih definisi orang-orang terdahulu juga mencakup masalah fatwa, masalah hukum. Nah, itu kata beliau, tapi cakupannya itu adalah cakupan yang sifatnya umum, mengumum, ya. Jadi fikih yang terdahulu itu maknanya memang dominan masalah-masalah ilmu kebatinan, tetapi bukan berarti tidak mencakup masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah hukum, tidak, ya. Au bitariqil istitba'i, atau dengan cara al-istitba', mengikut. Artinya ilmu fatwa, ilmu ahkamuz zahirah ini adalah suatu ilmu yang nempel, yang mengikut kepada fikih yang sesuai dengan definisi orang-orang terdahulu, ya. Dia hanya nempel saja di situ. Oke. Wa kana itlaquhum alahu ala ilmil akhirati aksar, dan adalah pemutlakan mereka salafun salih lahu terkait dengan ilmu fikih itu ala ilmil akhirat, ke atas ilmu akhirat itu aksar, itu lebih banyak. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa aku tidak mengatakan bahwa ilmu fikih sesuai dengan ta'rifnya orang-orang terdahulu itu tidak masuk di dalamnya masalah hukum zahiriyah, hukum fikih yang seperti yang kita kenal sekarang. Tidak, itu tetap masuk bagian daripada ta'rif ilmu fikih ulama-ulama terdahulu. Tetapi masuknya itu ya hanya merupakan cakupan. Jadi dia dicakup di situ, ataukah dia hanya nempel istitba'? Yang jelasnya kata beliau bahwa ilmu fikih itu pada definisi orang-orang terdahulu adalah umumnya digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Bukan berarti tidak ada masalah hukum di situ. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Oke. Fasara min hadat takhsis talbisun ba'asan nasa ala tajarrudi lahu. Nah, fasara min hadat takhsis, ya, menyebabkanlah min hadat takhsis, dari penkhususan yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, karena orang-orang sekarang, kata beliau, itu yang dimaksud fikih itu adalah masalah-masalah yang terkhusus kepada masalah furu'iyah, ya. Definisi fikih itu sudah seperti itu, sudah berubah dari definisi orang-orang terdahulu, sudah ada taksis di situ. Nah, ini kata beliau yang kemudian menyebabkan terjadinya talbis, kesamaran, kerancuan yang memancing orang-orang, ya, alat tajarrudi lahu, untuk total di dalamnya, untuk total kepada masalah furu'iyah yang seperti ini, ya. Wal i'radu an ilmil akhirah, dan membelakang daripada ilmu akhirat, wa hakamil qalbi, dan masalah hukum-hukum hati. Jadi karena sudah terfokus kepada masalah furu'iyah, stigma daripada ilmu fikih itu, nah itu yang kemudian membuat orang-orang awam misalnya akhirnya fokus di dalam masalah fikih itu, mempelajari lebih jauh sampai menjadi alim dan lain sebagainya, hanya di situ tok saja.
kemudian tidak mau lagi keluar kepada masalah-masalah yang berkenaan dengan ilmu akhirah, tidak juga yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum-hukum hati. Okey. Wa wajadu ala dzalika mu'ina min at-tiba'. Dan mereka ya mendapatkan ala dzalika atas yang demikian itu, atas fikih yang kaku ini, yang terfokus kepada satu bidang tertentu ya. Mereka temukan itu mu'inan, penolong minat tab'i, dari suatu tabiat. Maksudnya apa? Maksudnya tabiat manusia, tabiat orang-orang sekarang ini itu ternyata ada potensi di dalam ilmu fikih ta'rif yang sekarang, fikih keterbelakangan, ada potensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah keduniaan, misalnya masalah-masalah kepentingan ya. Mereka temukan di dalam fikih yang sudah berubah namanya ini, berubah istilahnya ini, mereka temukan di situ ada sedikit penolong, ada sedikit ya ada sedikit potensi yang mendatangkan masalah-masalah kepentingan, kurang lebih seperti itu. Fa inna ilmal batini ghamidun, karena sesungguhnya ilmu kebatinan itu ghamidun, itu adalah ilmu yang tersembunyi. Beda dengan ilmu fikih ya. Kalau ilmu fikih ya ilmu yang terlihat, ilmu yang zahir, yang tidak ghamid, orang bisa melihat itu, bisa melihat kepakaran seorang ulama fikih, kehebatan seorang faqih dan lain sebagainya. Jadi tidak tersembunyi. Beda dengan ilmu batin. Ilmu batin ghamid, dia susah untuk menilai seseorang ini baikkah atau burukkah, ada peluangkah di orang ini untuk kita mendapatkan masalah-masalah keduniaan kah ya. Enggak ada yang seperti itu. Wal amalu bihi asirun, ditambah lagi mengamalkan ilmu kebatinan itu susah. Ya, tidak semua orang itu gampang untuk wara, untuk tawadu, untuk ya seterusnya lah. Wat tawassulu bihi ila talabil wilayati wal qada'i wal jahi wal mali muta'addirun. Wat tawassulu bihi, dan sampai bihi sebabnya ya, karena ilmu kebatinan itu ila talabil wilayah, kepada menuntut ya, al wilayah, pemerintahan ya, kekuasaan, wal qada'i, dan agar supaya mendapat status qadi misalnya, wal jahi, dan pangkat, wal mali, dan mendapatkan harta, muta'adzirun, itu sesuatu yang muta'adzirun, sesuatu yang sukar. Jadi ilmu kebatinan, ilmu tasawuf, ilmu yang bahasa maupunnya adalah ilmu yang tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai suatu wilayah, suatu keqadian, suatu pangkat, harta dan lain sebagainya. Ya susahlah, kurang lebih seperti itu, muta'adzir. Fa wajada syaitanu majalan litahsini dzalika fil qulub. Nah, akhirnya fa wajada, menemukanlah syaitan atau iblis itu majalan, satu celah ya, pada ilmu fikih yang sekarang ini, litahsini dzalika, untuk memperindah yang demikian itu sebagai bentuk perangkap si syaitan ini fil qulub, di dalam hati ya. Akhirnya syaitan ketika ia menyadari bahwa ilmu fikih saat ini adalah suatu ilmu yang bisa dijadikan sarana, yang berpotensi menjadi sarana untuk mendapatkan hal-hal wilayah, al-qada dan semacamnya, atau bahasa kita keduniaan lah, maka setan pun mendapat punya celah di situ untuk menghiasi hati manusia itu agar supaya lalai dan lain sebagainya. Fil qulubi, di dalam hati, biwasitati takhsisi ismil fikih. Nah, biwasitati karena perantara atau karena disebabkan takhsis, pengkhususan nama atau istilah fikih, alladzi huwa ismum mahmudun fi syar'i, yang pada dasarnya atau sebenarnya fikih itu adalah nama yang terpuji atau istilah yang terpuji di dalam syariat. Karena adanya pentakhsisan ya, pengkercutan istilah fikih kepada satu bidang tertentu ya, perdebatan, pertikaian, masalah furu'iyah dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan setan itu punya peluang untuk menggoda hati manusia, untuk menjerumuskan yang namanya manusia. Wal iyadu billah. Oke, sampai di situ saja dulu. Selanjutnya ya, istilah yang berubah adalah lafzus tsani, lafaz yang kedua yaitu al-ilmu. Itu nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Hadza billahi taufik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, koreksi kalau ada yang salah, bisa ditanyakan di kolom komentar kalau ada yang kurang dipahami. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.